andai memang dia rapi atau jelas dia di Al-Quran itu, Musa memberikan 10 hukum Taurat satu, akulah Tuhan Allahmu, Ya, ada tertulis di bang, Al-Quran. bang, langsung aja pertanyaannya apa, ditujukan kepada siapa? Pertanyaannya, contohlah dulu, gitu loh. tolong dijelaskan 10 hukum Taurat Musa itu ada nggak di Al-Quran? Bukan dijelaskan, ditunjukkan yang betul. Kata-kata 10 hukum Taurat itu ada nggak di apa? Di Ten Commandment itu di apa? Di Al-Quran. Oke. Sekarang pas gini, puasa kalian sekarang ini mengikuti hukum Taurat atau enggak? Ya tidak, kami kan ada perintah dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada perintah dari Allah. Jadi Ustadz Islam ini mengikuti hukum Taurat atau gimana? Ya enggak, kami berdiri sendiri, Al-Quran dan hadis. Tapi kalian pakai hukum Taurat. Mungkin abang agak kewalahan ketika berdiskusi dengan saya udah tahu, sebab saya kan memang nggak berdiri dari doktrin manapun, termasuk Oneness, GO, dan Tritunggal itu. Oke. Nah, saya lebih berkiblat kepada sabda Yesus itu sendiri yang mengatakan, aku datang dari dalam kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang apa itu kebenaran. Tertulis di mana itu, Bang? Di ayat tadi, Yohanes 8 ayat 32. Iya. Terus firman itu tertulis dalam kitab Taurat mereka. Ada kitab Taurat mereka yang harus digenapi. Berarti hanya percaya perkataan Yesus, yang bukan perkataan Yesus nggak percaya gitu ya? Oh jelas bang, sebab kami kan murid Yesus, bukan murid Paulus toh? Enggak, gini pertanyaan saya. Anda hanya percaya yang tulisan warna merah aja kan yang ada di Bible, betul nggak? Tidak juga. Tidak juga. Kami akan menyingkronkan juga apa yang dimaksud dari Yesus di sini. Sebab satu pegangan kami, Yohanes 7 ayat 7 bang. Di sini banyak orang nggak bisa memecahkan Yohanes 7 ayat 7 ini. Inilah alasan Yesus datang. Coba silakan abang pecahkan dulu coba Yohanes 7 ayat 7. Enggak, sebentar. Sebelum ke Yohanes 7 nomor 7, saya ingin tahu dulu Tuhannya abang tuh siapa? Berapa? Yesus. Itu saya katakan si Yesus. Tuhannya. Makanya saya Bapak suruh Anda Tuhannya, pecahkan Yohanes 7 ayat 7. Ya baik, sabar ya Pak. Tuhannya Anda adalah Yesus gitu kan? Betul. Ada nggak Tuhan selain Yesus, Pak? Tidak ada. Berarti hanya Yesus. Iya. Berarti Yesus yang Tuhan itu yang apanya? Rohnya atau dagingnya? Yesus itu nama mas, yang datang itu roh, yang mengajar itu manusia mas. Nama, betul nama. Pertanyaan saya, dalam sebuah nama ada individu nggak? Saya rasa bukan individu, tapi karakter atau roh yang membawa dari ciri khas sifat dari nama itu mas. Nggak, yang ngasih nama Yesus siapa Pak? Yesus itu nama yang diberikan oleh Gabriel. Di mana tertulis ada Yesus gitu Pak? Di Alkitab. Coba ayat berapa? Anda baca Alkitab kah atau tidak? Iya. Coba kasih tahu saya. Kalau nggak baca Alkitab, ya saya minta Anda baca Alkitab juga supaya kita nggak receh. Saya bukan cuma membaca terjemahan Pak. Original teks Anda pada abad keempat yang Anda sendiri nggak bisa baca, saya bisa baca Pak. Justru Anda yang lucu, ketika nama ini sudah diperdebatkan, Anda masih bertanya siapa itu nama. Enggak, gini. Anda kan menuduh saya konyol gitu loh. Kita udah jauh. Dulu, Pak. Saya minta tadi kita udah sampai kepada Yohanes 7 ayat 7. Anda pecahkan dulu di situ. Sabar dulu Pak. Kan gini, Anda kan mengatakan saya nggak baca Alkitab. Saya terangkan dulu, saya jawab pernyataan Anda bahwasanya saya bukan hanya membaca terjemahan Anda Pak. Saya nggak peduli Anda baca apa mas. Ya, saya nggak peduli mas ya. Yahudi juga bacaannya banyak, tapi tetap aja mereka idiot. Iya sabar dulu Pak. Oh kalau idiot itu Yohanes Pak, betul. Sepakat saya. Yohanes itu idiot. Terus sama siapa ya yang idiot sama idiota itu ya? Petrus itu juga Gramatos itu. Anda nggak ngerti kan sampai situ ya kan? Saya setuju yang Anda katakan. Jadi Yohanes, jadi Yohanes idiot. Di ranah pengenalan Yesus adalah Paulus. Jadi Yohanes idiot. Paulus paham kitab Yahudi dan dia paham pengajaran Yesus. Itu jadi Yohanes Anda membenci Paulus. Sabar.
Sabar, tenang dulu, tenang. Saya Sabar, Pak. tahu. Saya Sabar tahu dulu. dalam pikiran Anda. Iya, sabar dulu, Pak. Tenang Jadi dulu, kalau ditenangkan Anda dulu. tahu kisahnya, Sabar. 40 orang berpuasa, ya, Coba mereka besarkan berpuasa saya. Coba besarkan saya, hanya Mas. ingin membunuh Paulus loh. Iya, sabar, Iya, Pak, sabar. Tenang dulu ya, Pak. Bapak bisa tenang dulu, tarik nafas bisa? Bisa, Pak? Oke, host minta tolong dibesarkan, host. Udah, lanjut. Besar kali. Udah. Oke. Oke ya. Bapak ngerti nggak kalau siapa namanya? Saya minta Anda pecahkan Yohanes 7 ayat 7 kalau Anda orang pintar. Loh, sabar dulu, Pak. Itu poinnya. Kalau Anda ingin mengenal saya, Anda bisa pecahkan nggak ayat Yohanes 7 ayat 7? Sabar Kalau Anda dulu. nggak mampu, ya kan jangankan Anda, pendeta di dunia TikTok ini pun belum ada yang mampu. Persoalan saya ini soalnya. Isi sabar dulu, Pak. Sekarang kan Tenang Anda dulu. merasa pintar di depan saya. Sabar, Coba Pak, sabar. Saya Yohanes 7 ayat 7. Satu ayat aja, Mas. Satu ayat saja. Sabar Satu dulu, ayat Pak. saja. Sabar dulu, Pak. Sabar, Pak. Ganti-gantian, Pak. Nanti dibacakan, Pak. Sabar dulu, Pak. Sabar Iya. dulu, Pak. Tenang dulu, Pak. Tenang dulu, Pak. Bapak bisa nggak tenang dulu gitu? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak maksa-maksa gitu, bisa nggak? Jangan nggak, Pak? dengki, Mas. Saya nggak pernah menyakiti Anda. Saya Kok hanya dengki? minta Yohanes Enggak. 7. Iya, Saya sabar. dengan kerendahan hati loh. Saya minta Anda Sabar dulu, terjemahkan, ajari saya di Yohanes 7 ayat 7. Sabar dulu, Pak. Saya tahu suaramu itu sudah saya kenal. Siapa saya, Kau Pak? kalau nggak menggiring, ya nggak menggiring, kau nggak akan pernah menang, Mas. Iya, baik, Oke. Pak, baik. Jadi Jadi jangan kesimpulannya, tunjukkan kedengkian di sini. jadi Ini kesimpulannya, komen besar, oke? sabar dulu, Pak. Tenang dulu ya, Pak. Nanti diminta dipecahkan, Pak. Tenang, Pak. Nanti Tenang diminta dulu. dipecahkan. Nanti kan Kita- dijawab. Tenang itu. Lanjut, Pak. Lanjut, Bang Rudi. Iya. Maksud saya begini loh. Tadi kan mengatakan idiot dan lain sebagainya. Saya tanya kepada Bapak. Anda kan mengatakan saya idiot. Saya tanya kepada Bapak, Yohanes itu idiot nggak? Yohanes 7 nomor 7 itu tulisan Yohanes bukan? Yes. Pertanyaan saya, Yohanes idiot nggak? Coba. Yohanes idiot nggak? Iya, idiot. Ya, idiot. Berarti Kenapa? Anda sedang mempercayai Anda orang kira idiot. saya takut menjawab pertanyaan Anda Berarti kecil, oke, Bos. baik kita buka. Pertanyaan sekolah minggu, Bos. Baik. Saya taruh di telapak kaki saya pertanyaan Anda. Sabar. Tenang. Tenang dulu. Kita baca dulu ya. Yohanes 7 ya. Sabar, Pak. Kita baca Yohanes 7 ayat 7. Lebih baik Yes. Anda langsung masuk aja ke Ya, situ. sabar, Pak. Ini yang nulis siapa, Pak? Yang nulis siapa? Saya tanya. Saya tanya ke Anda, Ya, ada udah kitab dijawab yang dulu. tidak ditulis oleh manusia, Mas? Sabar. Ini yang nulis siapa? Jangan mentertawakan. Sabar, Kemudian tenang semua dulu, Pak. kitab itu ditulis narasi manusia, Mas. Enggak, pertanyaan saya, yang nulis Yohanes ini siapa? Terpukul. Sabar. Nggak Nggak usah ada nangis. kitab dari surga, Mas. Sabar, nggak usah nangis, Kalau Pak. Anda berani Tenang. mengatakan Nggak ada usah nangis, kitab Pak. Anda dari surga, Anda paling idiot, Mas. Nggak usah nangis, Pak. Nggak usah nangis. Tenang. Ada yang kelihatan Tenang. idiot, Mas. Iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, yang nulis Yohanes siapa, Pak? Saya rasa manusia. Namanya? Lucu ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Enggak, manusia ini siapa? Yang nulis Anda Yohanes beriman ini siapa? pada tulisan Pertanyaan orang. saya itu siapa? Bukan Di apa. awal kan sudah saya Kalau katakan. pertanyaan saya, yang Saya nulis ini makhluk hanya apa? mengimani Baru Anda perkataan menjawab Yesus. ini yang nulis adalah makhluk manusia. Yesus Itu yang masuk saya akal. imani. Tapi pertanyaan saya itu adalah subjek. Iya, Subjek pertanyaan saya, betul. siapa itu Betul. menunjukkan kepada nama. Kok Anda Betul. menjawab manusia itu Betul. objek? Kenapa Anda menjawab objek? Betul. Oke, sekarang saya tanya, yang nulis Yohanes siapa, bukan apa? Betul. Siapa? Siapa yang nulis Yohanes? Siapa? Betul yang Ih, Anda siapa? katakan itu. Siapa? Kok betul? Siapa yang nulis? Pertanyaan tolol. Loh, kok emosi, Pak? Jangan emosi, Pak. Siapa Anda yang nulis mengatakan Al-Quran? saya idiot. Sabar. Yang Anda nulis Al-Quran mengatakan siapa? sabar. Tenang. Enggak, biar fair-fair aja. Sabar. Tenang Yang nulis dulu ya, Al-Quran siapa? Pak. Tarik napas, sabar dulu, tenang. Sabar, Pak. Tenang ya. Tenang. Masa debat katanya Sabar, pinter begini. Pak. Sabar. Masa Oke, pinter baik. begini? Saya minta Anda pecahkan Yohanes 7 Sabar, ayat Pak. 7. Sabar. Oke, saya akan pecahkan ini, tapi kita sepakat dulu yang nulis Yohanes ya. Gak usah sepakat samamu. Loh, iya, Kau sekarang nggak saya juga nggak mau sampai-sampai. baca lah. Dari tadi kau nggak Gimana? Saya sampai-sampai. nggak mau baca lah. Yohanes 7 ayat 7-nya nggak sampai. Iya, kau. siapa? Yang nulis Yohanes siapa? Ayo.
siapa yang nulis ini? Saya tanya dulu gitu loh. Baru nanti kita pecahkan. Kan begitu. Yang nulis ini siapa? Coba kasih tahu saya. Kau sendiri nggak tahu itu siapa. Loh, Kau saya tanya ke saya Bapak. untuk apa? Loh, saya tanya Bapak. Bapak Nah, kan oke. tahu lebih tahu dari Kau saya. mengimani Yohanes. Loh, enggak, ini bukan soal Enggak, iman, enggak kenapa bahas engkau iman tanya? ini. Ini enggak bahas iman. Kenapa engkau tanya itu? Ini diskusi, Makanya Pak. saya Diskusi bawa Yohanes itu 7 ayat 7. ada tanya, ada jawab. Yang namanya diskusi ada tanya jawab. Sekarang saya tanya ke Bapak, yang nulis Yohanes siapa? Kenapa kok berat sekali jawabnya, Pak? Ya kalau kau tahu, kau cerita. Saya nggak tahu. Saya Lah, nggak tahu, juga makanya nggak saya tahu. tanya. Saya juga nggak tahu. Hah? Saya juga nggak tahu. Berarti Bapak mengimani sesuatu yang nggak Bapak sendiri nggak tahu, betul? Mungkin Oh, iya. berarti iman Bapak iman mungkin. Sepakat? Oh iya, sepakat. Anda juga. Oke. Oke ya. Allah Oke, itu coba siapa, Bapak Mas? dimit dulu, Bapak dimit dulu ya. Bapak Allah itu dimit dulu siapa? ya. Sabar. Tenang dulu, Pak. Sabar. Ketawa, Tenang dulu ya. ketawa dulu. Kita baca dulu ya. Bisa nggak dimit dulu, teman-teman moderator? Bisa nggak? Sabar ya, Pak Romeo. Jangan kelonjotan, jangan kepanasan, jangan kebakaran jenggot. Sabar. Ini yang nulis Lukas. Iya, maaf Pak, di sini tidak ada nyerang pribadi Pak. Oke, Jangan nyerang pribadi, Pak. Ya, sabar. Anda mengatakan saya idiot. Mari kita buktikan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ingat, yang nulis kisah para apostoles ini adalah Lukas. Kita cek sekarang. Kita cek ya. Antropoi manusia, agramatoi eisin kai idiotai. Mampus. Anda rupanya bisa membaca seperti saya begini. Ardiansa, saya kan nggak ngerti bahasa Yunani. Ya betul. Jadi kesimpulannya yang lebih idiot siapa? Oh, saya Ardiansa. Itu betul itu. Bang Mio itu. Betul, sepakat saya. Jadi jangan berkutat di kitab ya kabur. Berat. kabur. Kalau dia mempercayai, kalau dia memaksa saya, ya izin teman-teman, saya selesaikan. Kalau dia memaksa saya harus membaca Yohanes 7 nomor 7 yang dia yakini, betul? Bang Datu, ini yang dia yakini, betul? Betul. Berarti kesimpulannya dia sedang meyakini seorang yang idiot, agramatoi eisinkai idiotai, betul nggak? Betul atau salah saya? Coba Bang Datu. Ini kemana ini Bang Datu ini? Habis Betul, ngomong. betul. Tuh. Betul kan? Artinya, makanya jangan bilang-bilang saya idiot gitu loh. Jangan bilang saya idiot. Kena sendiri gitu loh. Ya, kena sendiri. Yang diskusi yang santai aja, yang enak aja. Saya tadi kan begitu. Ini kan lagi ngisi kekosongan aja, karena kan gurunda kita, Bang Zuma dan Ustaz Tata kan masih monitor Anda seperti apa, dan Bang Zuma kan belum monitor. Makanya saya masuk. Kalau guru saya masuk, saya nggak mungkin mau masuk gitu loh. Ya, gitu teman-teman. Jadi kalau Anda sedang mempercayai Yohanes ini sebagai kebenaran yang Anda yakini, ya kan? Berarti Anda sedang meyakini seseorang yang di sini tertulis apa? Idiotai. Anda sedang meyakini tulisan, saya nggak ngerti ya. Anda sedang meyakini seorang yang idiotai. Malu kan? Kenapa dia nggak berani jawab Yohanes? Kenapa Ustadz Arif? Coba. Kenapa dia nggak berani yang nulis Yohanes adalah Yohanes? Kenapa dia nggak berani? Coba. Nah, Yohanes idiot. Karena Yohanes idiot diterangkan di Lukas. Ini bukan kata saya ya teman-teman. Izin ya. Ini bukan kata saya. Kisah para Apostolos 4:13 ada datanya. Di original teksnya tertulis. Ya, di original teksnya. Antropoi adalah seorang manusia, agramatoi eisin kai idiotai. Bayangkan coba. Tapi dirubah di sini agramatoi itu menjadi yang tidak terpelajar tuh. Padahal ini buta huruf harusnya. Buta huruf. Agramatoi itu buta huruf ya. Agramatoi eisin, di sini eisin ya, adalah isin kai dan idiotai. Udah. Jadi sekali lagi saya terangkan, saya nggak peduli Anda Kristen model mau bagaimanapun juga, yang Anda
bilang saya ini berbeda dengan Kristen, saya nggak peduli. Ketika Anda mengatakan saya idiot dan lain sebagainya, saya nggak, dari tadi nggak mengatakan Anda idiot loh. Anda yang menyerang saya. Ya. Anda hanya bisa terjemahan, teman-teman. Ya, mohon maaf ya kalau kami sudah teliti di original teksnya. Sorry Bang Datuk, lanjut Bang Datuk. Ya, gitu. Anda mau naiknya lagi, Romeo sudah naikkan. Ini tidak yang mengkick Anda ya. Kalau Anda mau lagi, saya ganti dengan AKTP. Ya. Nggak ada yang nge-kick. Nggak. Kacau ini, tison aja, tison. Ya. Ya, kasihan si siapa tadi, Romeo, kasihan itu. Ya, Benyamin, selamat malam. Selamat siang Benyamin. Selamat siang Benyamin. Benyamin. Nggak ada, Romeo mau naik di mana? Nah, dia tapping di bawah, katanya di kick katanya. Siapa yang nge-kick? Nggak ada yang nge-kick. Coba naik lagi. Nggak ada moderator yang nge-kick. Saya yang tahu. Saya sebagai host tetap tahu siapa yang nge-kick. Kalau memang ada yang nge-kick, nggak ada pemberitahuan. Ya. Coba naik lagi Romeo. naik lagi Romeo. Coba naik lagi. Dia aja yang nurunin Bang Datuk, saya tahu. Jangan turunkan Bang Datuk kalau tidak menghujat, kan gitu kan? Ya. Ya, maka saya naikkan lagi. Itu si Romeo itu. Ayo, Nggak ada naik aja Romeo. Bantah narasi saya. Siapa yang idiot? Saya atau sesuatu yang Anda yakini? Siapa yang idiot? Ayo. Gak berani kan? Gak ada yang naik, Bang Datu? Dia nggak naik? Yang minta naik? Nggak ada yang naik. Romeo Ya. naik. Coba berani nggak? Ayo coba, silakan naik. Up. Ya minta lah. Ngapain? Jangan dijambak, biar dia minta, teman-teman. Ya, Anda tekan multi. Jangan Anda dijambak tekan sekali multi. lagi. Ya. Anda tekan multi. Ya, di situ kan ada multi, Anda tekan multi. Ya, nggak ada yang nge-kick Anda. Nggak ada yang nge-kick Anda. Dari tadi dia memang naik sesuai dengan prosedur kok, tidak ada yang jambak. Dia naik lewat multi permintaan. Ngapain naik. sekarang minta dijambak? Saya tuh sebenarnya diskusinya tuh santai gitu kan. Ustadz Arif juga tahu saya, Bang Datu juga tahu saya. Kalau ada orang yang nyerempet diskusinya agak mencuri-curi, menghina saya. Sebenarnya saya tuh nggak panas ya teman-teman, nggak panas. Ketika Anda sudah menyebut Allah dan lain sebagainya, Nabi Muhammad dan lain sebagainya, itu baru saya panas. Kan gitu. Saya nyebut Anda nyebut saya idiot, nggak ada masalah. Tapi saya punya ayatnya untuk membantah itu. Selamat datang di kebenaran. Lanjut Bang Datuk. Ya, buat yang Kristen silakan AKTP. Bang Zuma, udah ini Bang Zuma. Gurunda? Sudah? Monitor Gurunda? Gurunda sudah apa ada tempat? Belum kayaknya. Ini ada dua nih. Katanya Romeo gini Bang Datu, katanya Romeo udah minta naik tapi nggak bisa. Kok bisa? Wong semua orang di sini bisa minta naik, kok Anda minta naik nggak bisa? Berarti otakmu yang error. Otakmu yang error. Kalau saya jambak pun ininya nggak bisa. Dia akunnya privat. Oh privat. Kalau privat yang bisa Ustadz Arif ya? Iya. Di privat. Ya, makanya jangan privat. Akunnya privat nggak bisa jambak. Ya. Nggak ada di multi, nggak ada, belum ada. Oh tuh nggak ada. Ayo mau bohong. Memang kalau nggak bohong munafik. Ayo mau bahas idiot. Nah, ayo saya layani sampai subuh. Mau bahas idiot? Ayo. Saya bukakan Yohanes 7 nomor 7. Saya bacakan di situ. Sok-sokan. Nggak ada pendeta yang bisa dan lain sebagainya. Itu bukan urusan saya. Mau pendeta bisa, mau pendeta bisa, bukan urusan saya gitu loh. Tapi ketika Anda menghina kami, maka itu menjadi urusan saya. Itu ya. Jangan macam-macam. Nanti saya makan lehermu. Lanjut. Jadi di layar HP saya tidak ada peringatan dihapus dari live, ya, tidak di key dan juga tidak kena ban,
Ini ya, aku coba Ustadz Arif, aku coba naik pakai akunku yang satunya. Kalau bisa berarti dia bohong ya. Tunggu ya, aku naik ya. Aku naik pakai akunku satunya Ustadz Arif. Itu langsung di privat itu masalahnya. Itu. Enggak, tunggu. Dia kan mengatakan nggak bisa naik nih. Coba naikin akun saya yang ada di bawah ya teman-teman ya. Nih, bentar. Gedang goreng. Yang enggak, yang ini, yang biru. Coba naikin akun saya yang ada di bawah. Bukan. Tuh, udah, minta naik. Coba naikin. Bisa nggak? Oke. Bisa nggak naikin? Bisa. Nah, ini bisa. Bisa. Nah ini bisa. Woi, ini suara saya kedengeran nggak yang warna biru? Bisa dengerin. Bisa kan? Bisa. Berarti dia yang bohong. Ya udah, aku turun yang biru ya. Oke. Oke, siap. Ya, ada LKTP di sini Benyamin. Selamat siang Benyamin. Selamat sore Benyamin. Benyamin Payun. Dijawab Benyamin Payun. Selamat siang. Benyamin Payun, Anda sekali lagi kalau nggak jawab buat apa di atas ini? Ya. Ya, mungkin yang keserahin LKTP. Selamat sore LKTP. Ya. Dulu kalinya. Ya. Silakan, ada Ustaz di sini, ada Bang Guru kami, Guru Zuma. Silakan. Selamat siang Bang Juma. Aduh, ini gara-gara terpaksa aja nih, nggak ada hotel yang lain LKTP. Iya. Waduh, kalau terpaksa ya jangan dilayani lah Bang. Iya, makanya saya nggak mau. Yang lain aja. Saya nggak mau. Oke. Betul. Yang lain aja. Nggak apa-apa, saya turun aja Bang. Saya nggak ini kok, nggak apa-apa. Ya terserah kamu. Yang minta naik kamu kok. Ya, keluarga Simanung Khalid, selamat siang. Selamat siang Abang. Ya, silakan. Ya, Ada yang mau ditanyakan atau mau berdiskusi seperti biasanya? mau dengar-dengar Tapi dulu jangan lah. kabur. Kebiasaan kamu itu jelas kabur. Enggak, Pamit. kadang pembicaranya ribut-ribut, aku kadang nggak masuk akal. Apa ya, kurang Bang kondusif. Jerry ya. Enggak, Simanung Khalid ini. Gabriel Simanung Khalid. Jadi kalau iya, boleh diskusi pun boleh. Iya, silakan dilanjut. Tapi yang konsisten, jangan di pertengahan nanti kau kabur tanpa pamit kau. Ayo. Kadang kalau lama kali nggak ditanyakan, dengar-dengar aja, ya mending cari kesibukan lain. Silakan. Mau dengan Gurunda apa dengan Ustadz Atta atau dengan Bang Ardiansyah ya? Silakan, Simanung Khalid. Oh, Bang Cuma sini juga ya. Nggak puasa orang abang ini? Mana ada Islam nggak puasa? Puasa semua. Oh Ardi, kita sering apa Dik ya? Iya. Di sahabat Bang Ardi ya. Siap Bang. Jadi gini, sebenarnya ya ini aku secara terbuka aja tentang diskusi ini. Memang sih kalau aku secara pribadi kurang yakin, memang aku lihat apa penjelasan kalian. Artinya seringkali kalian mengambil data kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Artinya lebih banyak data kami, data di Alkitab yang bisa digunakan untuk referensi untuk menjawab ke contohnya tentang mau itu puasa, mau itu tentang sunat, karena itu banyaknya di Taurat kan, itu penjelas tulisan-tulisan itu di Keluaran. Tapi memang di Al-Quran memang 10 hukum Taurat. Siapa kemarin lawanku debat ya? Si Kunyot itu nggak salahku itu, atau kehidupan itu. Jadi dia menjawab
dari ini katanya, di mana 10 hukum Taurat itu ada di Al-Quran, dituliskan Musa yang memberikan itu secara terperinci begitu. Akhirnya mereka menggunakan data keluaran juga lagi balik gitu. Begitu. Kadang andai memang dia rapi atau jelas dia di Al-Quran itu, Musa memberikan 10 hukum Taurat 1, akulah Tuhan Allahmu, ada tertulis di Al-Quran. Bang, langsung aja pertanyaannya apa, ditujukan kepada siapa? Pertanyaannya, contohlah dulu. Gitu loh. Tolong dijelaskan 10 hukum Taurat Musa itu ada nggak di Al-Quran? Bukan dijelaskan, ditunjukkan yang betul. Kata-kata 10 hukum Taurat itu ada nggak di apa? Di Ten Commandment itu di apa? Di Al-Quran. Oke, saya sapa dulu guru kami ya. Gurunda monitor Gurunda, karena saya nggak mau suul adab gitu loh. Gurunda Zuma, monitor Gurunda. Gurunda. Masih istirahat dulu ya mungkin. Satunya dulu Bang. Oke, silakan. Siapa namanya? Ustaz Tata, silakan Ustaz. Kalau mau lanjut-lanjut aja. Enggak. Gini, saya nggak mau jujur ya, saya nggak mau suul adab. Kalau ada guru saya diem. Silakan Ustaz. Ya gini aja, untuk yang bertanya langsung aja minta yang nomor berapa. Yang Ayo. ini 10 hukum Taurat itu ada nggak di Ya, Al-Quran? minta yang nomor berapa saja, minta yang nomor berapa. Nggak bisa gitu, karena dia satu paket. Nah iya terus, coba gini aja, coba kamu sebutkan satu, saya sebutkan Al-Qurannya. Coba satu apa? Apa nomor satu? Ke-10-nya itulah langsung. Ada nggak tertulis? Kamu juga disebut satu, saya pakai, kamu pakai Tauratnya, saya pakai Al-Quran. Ingat, oke. Yang 10, yang keempat ya, titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari yang disucikan. Jadi, udah ya saya jawab ya. Jadi hari Sabat itu khusus untuk Israel memang. Bahkan saya baca tafsir di dalam surat Jumu'ah ayat 9. Sebenarnya dulu Israel itu diberi hari Jumat. Tapi mereka tidak mau, mereka memilih sendiri hari Sabat. Akhirnya oleh Allah diperberat mereka. Makanya dalam Al-Quran ada cerita dikutuk jadi kera. Karena mereka minta sendiri, dilanggar sendiri. Makanya ketika Yesus sendiri melanggar hari Sabat itu. Ya karena ada masalah gitu loh. Ya. Karena dia seorang nabi. Jadi gini loh, yang enak itu gini. Oke, kita umat Islam cuma hukum 4 ini beda ya, tapi tetap ada satu hari yang difokuskan ke ibadah. Itu ketetapan dari Allah. Islam hari Jumat, Yahudi hari Sabtu. Nah kalau Kristen apa? Ketetapan dari Tuhan apa? Ayo. Kalau Kristen, dia itu mengikuti rasul-rasul yang datangnya Roh Kudus hari Pentakosta. Berarti parah kalian ini. Iyalah, parah lah, nggak apa-apa lah kalau Parah kalian. Kalau kami, walaupun itu hari Jumat, tetap fokus ke ibadah sebagaimana orang Yahudi di hari Sabtu. Ada datanya, Yahudi punya dalil, Islam punya dalil. Nah kalian ini, ngapain bahas sebut Taurat? Kalian itu udah gak ada firman Tuhan hari Minggu, gak ada perintah. Sekarang puasa gini, puasa kalian sekarang ini mengikuti hukum Taurat atau enggak? Ya tidak, kami kan ada perintah dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada perintah dari Allah. Jadi Ustadz Islam ini mengikuti hukum Taurat atau gimana? Ya enggak, kami berdiri sendiri, Al-Quran dan hadis. Tapi kalian pakai hukum Taurat. Di mana saya pakai hukum Taurat? Mau saya pakai Al-Quran kok. Haram-haram itu babi haram, apa haram segala macam haram itu di keluaran itu Musa yang menyatakan itu kepada bangsa Israel. Loh, saya mengharamkan babi itu haram pakai Al-Quran. Siapa yang pakai Taurat? Mau saya pakai Quran kok. Tunggu, saya tengahin Ustadz, izin saya tengahin. Urusannya Kristen dengan hukum Taurat apa ya? Hukum Taurat itu bertalian dengan Mesias Kristen yang akan datang, semua itu. Enggak, Jadi pertanyaan saya, apa urusannya hukum Taurat dengan Kristen? Yang saya tanyakan Kristen. Lebih parah lagi, Ardi, apa urusannya Islam dengan hukum Taurat? Lo gimana sih ini orang? Lo di Islam tuh ada urusan,
ada hukum Karena begini, yang mengatur. gini, Dik. Dengerin dulu katanya gimana sih? Gini kawan, Tuhannya orang Israel sama dengan Tuhan orang Kristen. Tuhannya orang Israel nggak Nih, sama dengerin dengan Tuhan dulu. orang Islam. Itu masalahnya di. Dengerin dulu. Gini loh pertanyaan Oke. pertanyaan saya, apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi atau kitab Taurat? Haknya apa? Legitimasinya apa? Jelas berhak lah, orang Tuhan kami sama kok, Tuhan orang Israel. Baik. Saya tanya sekarang. Hukum Taurat itu milik siapa? Milik apa? Milik kami, milik Israel juga. Milik Kristen, milik Israel. Ya oke. Milik siapa? Milik siapa? Milik Israel dan milik orang Kristen. Nah, di mana tertulis milik orang Kristen? Nah, Datang kau ke gereja Ardi, dibacakan itu. enggak, saya tanya. Janji keselamatan. 10 dengerin hukum dulu. Taurat setiap dengar dulu Ardi. Setiap hari Minggu itu dibacakan di semua gereja 10 hukum Taurat. Jangan Enggak. engkau membunuh, jangan engkau mencuri. Tunggu. Aku izin besarkan sebentar ya Ustaz Tata ya. Aku kasih tahu dulu ya, bentar ya. Aku kasih tahu dulu nih. Izin ya. Aku kasih tahu dulu nih. Ya, sambil dibesarkan. Bang Ardi kan bisa membesarkan. Moderator kan? Gimana ini? Ulangan 33 nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah siapa? Yesus, Paulus, Jemaah siapa? Paulus. Benar Yakub, Nah, saya tanya sekarang. Israel. Saya tanya, Bani Israel ada berapa suku? Oh, jangan kau arahkan ke situ. Kau mempersempit. Salah, Bos. Yesus sudah mengatakan. Jadi di sininya memang dia penerjemahan Saya tanya. Ini jemaah Yakub ini Bani apa? Jadi dengar, Allah itu Jawab Tuhannya dulu orang dong. Arab. Jawab Kenapa dulu Tuhan dong. orang Indonesia? Gurunda sudah, monitor Gurunda. Gurunda, Allah silakan Gurunda. itu Tuhannya orang Arab. Gurunda, monitor. Gurunda semua. Gurunda. Sebentar Bulan teman-teman ya. puasa 2025 ada yang masih bocor kepalanya. Tafadhol, Gurunda. Mohon maaf Gurunda. Lanjut Gurunda. Ya, sebentar Iya. dulu. Allah Ini itu ada- Tuhan orang Arab kan? Kenapa kok sembah? Gabriel. Yes, Manukali. Allah adalah Tuhannya orang Arab, betul. Apa masalahnya? Nah, sekarang anak Maria apakah Tuhannya orang Yahudi? Ini yang berat ini. Ayo, apakah orang Yahudi menyembah Kristus? Apakah orang Yahudi menyembah anak bayi? Apakah orang Yahudi menyembah tumbal yang mati di atas pohon digantung dan ditusuk lambungnya oleh orang Roma? Berat ini, berat. Salah kau Juma. Berat ini, jawab aja ya atau tidak, kan gitu. Apakah orang Yahudi menyembah? Yahudi tidak menyembah Yesus, itu kuakui. Tidak berarti sembahan orang Yahudi dan sembahan orang Kristen beda, betul? sama. Iya. Orang Yahudi adalah Yesus. Orang Yahudi menyembah Allah Bapa, orang Kristen pun menyembah Allah Bapa. Juma, kau jangan memelintir. Orang Kristen menyembah makhluk yang ditombak lambungnya oleh orang Roma. Orang Yahudi betul. tidak menyembah makhluk yang ditombak lambungnya oleh orang Roma. Berarti sembahan antara Roma dan sembahan Yahudi beda atau sama? Jangan kau arahkan ke Roma, ke seluruh orang Kristen. Enggak ada. Orang Kristen itu kan Enggak pertama kali ada. Roma. Enggak boleh. Salah, kamu tuh Juma salah. Kalian itu cuman korban aja. Yang pertama kemudian memanipulatif semua aturan-aturan mainan juga model sembahan orang Yahudi itu kan Roma. Sampean ini hanya korban Selamat ini saja. Juma ini salah kok Juma. Jangkrik. Tuhan Jangkrik. orang Kristen itu sama dengan Tuhan orang Tak Yahudi. ada samanya. Pertanyaan Sama, saya, kau betul apakah kali, kau. orang Kami yang tahu, apakah bukan orang kau. Yahudi apakah orang Yahudi menyembah Kristus yang lambungnya dicucuk oleh tombak di atas pohon? Ya atau tidak?
Meow. Tuhannya orang Yahudi menyembah pencipta langit dan bumi. Undangnya aku tapi di mute-nya. Nggak Orang seru. Yahudi menyembah pencipta langit dan bumi. Orang Islam menyembah Ya, ada pencipta diskusi langit sini, dan Bang. bumi. Mute aku, nggak suka aku. Jangan emosi lah. Nah, udah jangan kabur. Aduh, kabur. Udah nggak ada langsung kabur. Ya itu kebiasaan si Manunggaling itu. Ini udah ada suster dari Katolik ini setiap malam intern naik ke Komal kita ini bertanya tentang silakan. Islam setiap malam kepada Ustaz Tahta. Beliau juga membawakan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Saya sapa dulu ya. Selamat siang, Silakan. suster. Suster ngesot, bukan? Suster dari Katolik. Suster Katolik. Oh, suster dari Katolik. Iya, selamat siang, Bang Ari. Iya. Siang, Mas. Silakan. Ada bahan lagi tentang subhat yang mau ditanyakan kepada kita sebagai umat Islam? Tidak, masih belum, Bang. Saya di sini nyimak aja. Oh, Biar nyimak. saya Nyimak paham tentang dulu. kebenaran ya. Iya. Oke, silakan dilanjut Burunda. Iya. Kalau menurut pemahaman Islam, seperti yang saya uraikan dari pagi tadi barusan, bahwa pencipta langit dan bumi itu mengutus para nabi kemudian untuk mengajarkan menyembah kepada Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ketika di penghujung pengutusan nabi, khataman nabiyyin, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran kemudian menjelaskan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu wala tattabi'u subula fatafarraq bikum an sabili. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, di mana jalan itu justru akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Tuhan. Demikianlah kemudian kata Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian itu la'allakum tattaqun, bertakwa. Jadi tak ada lagi jalan selain daripada dinul Islam. Di luar Islam itu adalah jalan yang sudah dicerai-beraikan. Contoh, orang Yahudi menyembah esensi pencipta langit dan bumi, bercerai dengan Kristen yang menyembah kepada sosok Kristus yang notabene-nya ditombak mati di atas tiang salib. Berbeda, bercerai-berai. Tapi kalau di Islam, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, umat Islam menyembah kepada Allah. Di dalam Islam pengajaran apapun itu, ya, semua mereka menyembah kepada satu hakikat pencipta yang kemudian mereka sebut Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, sedangkan kalau kita masuk di agama lain di luar daripada Islam, maka mereka memiliki jalan yang kemudian bercerai-berai. Kenapa dikatakan bercerai-berai? Karena Nabi Musa mengajarkan apa? Oknum yang datang mengaku pengikut Nabi Musa kemudian menyembah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa, mengamalkan prosesi agama yang kemudian berbeda dengan prosesi yang Musa ajarkan. Begitu juga ketika Yesus datang kemudian mengajarkan jalan. Apa jalan yang Yesus tunjukkan kepada Bani Israel? Akui dirinya sebagai Rasulullah. Semua ungkapan, semua kata-kata, semua sabda yang terlontar dari mulut Yesus menghantarkan kemudian pengikutnya mendudukkan level tertinggi pada diri Yesus hanya sebagai Rasul. Itu segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka mengetahui bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus menerima firman tuh, wahyu pertama, wahyu kedua, wahyu ketiga, wahyu keempat, sampai kepada wahyu terakhir yang menjadi mutlak ajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel. Rentetan firman wahyu yang Yesus terima dari Tuhan menghantarkan pengikutnya mengimani, percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Rasulullah. Tak ada lagi selain itu. Berbeda dengan Kristen.
Percaya kepada Kristus adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi manusia. Berbeda dengan ajaran Yesus dan juga murid-murid Yesus. Murid yang percaya setelah Yesus menyampaikan firman, setelah Yesus memperlihatkan mukjizat, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta berjoget, itu semua Yesus perlihatkan kepada Bani Israel, dan rentetan mujizat, kekuatan, tanda-tanda mujizat yang dilakukan Yesus di tengah-tengah mereka menghantarkan otak mereka, pikiran mereka, jasad mereka, insting mereka, amalan-amalan mereka mendudukkan Yesus sebagai Rasulullah, tidak mendudukkan lebih daripada itu. Tapi selain itu Yesus berpesan, waspada, akan datang penyesat dengan mengaku Kristus yang akan menyesatkan banyak orang. Makanya Kristen ini punya ajaran yang berbeda dengan ajaran Yesus, karena Yesus hanya membatasi dirinya, level tertingginya adalah Rasulullah, sedangkan Kristus membatasi dirinya, akulah Allah itu sendiri yang nusul menjadi manusia, sembahlah aku, tuhankanlah aku, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu berbeda antara pengajaran Yesus yang asli dengan pengajaran Kristus yang palsu, berbeda. Kristus yang asli mengajarkan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Kristus yang asli mengajarkan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah ke bangsa Israel yang hilang dari domba Israel. Sedangkan Kristus palsunya mengajarkan apa? Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itu beda. Beda antara Kristus yang asli dengan Kristus yang palsu. Di tengah antara Kristus asli dan Kristus palsu, Yesus berdiri dan berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Hari ini umat Kristen hidup berdampingan dengan pengikut Kristus, tapi palsu. Kalau tidak palsu, kenapa kalian menuhankannya? Kalau tidak palsu, kenapa kalian jadikan hukum Taurat itu hanya sebagai pelengkap penderita? Kalau tidak palsu, kenapa kalian ibadahnya minggu? Kalau tidak palsu, kenapa kalian makan babi? Kalau tidak palsu, kenapa kalian merasulkan orang-orang yang kemudian tidak dikenali oleh Yesus? Kalau tidak palsu, kenapa kalian menjadi Kristen? Sedangkan Yesus sedikit pun tidak pernah menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan agama Kristen. Prosesi agamanya, kitab yang dianggap suci, rasul yang diusungnya, Tuhan yang diperkenalkannya, sedikit pun Yesus tidak pernah menyentuh item-item tersebut. Yesus adalah orang saleh, Yesus adalah orang muslim, Yesus adalah hamba yang taat, Yesus adalah utusan Tuhan yang senantiasa berpegang kepada lisan benar, hak yang mana dia sampaikan hanya berdasar kepada apa yang diperintahkan. Itu ya, jadi mau kayak mana lagi? Saudara sudah terlanjur menjadi Kristen, apa yang harus Anda lakukan? Kembali merepres ulang iman yang Anda pegang, kepercayaan yang Anda anut. Anda harus repres ulang, perbaiki ulang, ditata ulang lagi. Jauhkan doktrin, jauhkan dogma, itu aja. Habis itu setelah kosong, pelajari Bible baik-baik. Ini Bible sebenarnya firman Tuhan atau bukan sih? Sabda Tuhan atau bukan sih? Yesus tahu nggak Bible ini? Yesus tahu nggak kemudian kalau kelak ada pengikut-pengikut bernama Kristen? Itu Yesus tahu nggak kalau ketika dia mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan hukum sunat, menghilangkan haramnya babi, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Nah itu, saudara Kristen paham tidak itu? Barang siapa meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Kristen mulut berkata, kami penganut Taurat, kami anak Abraham, kami pelaku Torah, kami pelaku firman. Tapi faktanya di lapangan, kok yang disembah adalah makhluk yang digantung di pohon?
Siapa yang ngajarin? Itu loh. Jadi kalau cuma mulut, ngomong-ngomong, wah Kristen paling hebat, anak-anak Tuhan mereka itu. Apalagi kalau kita lihat Pak Bom Bom, kalau dia di dalam kitab Ayub, di dalam Mazmur, di dalam kitab Yesaya, paling Yahudi dia, paling Yahudi. Paling Yahudi. Tapi ujung-ujungnya nyuruh jemaatnya menyembah korban yang mati di atas pohon, di atas salib. Jadi sangat timpang. Kalau dilihat, pegang Bible ke rumah ibadah, pakai rok pendek, baju batik, muka kotak, rambut rapi, jalan pakai sepatu pentopel, jalan pegang buku yang terjemahannya kitabnya Yahudi, diikutin dari belakang, diintip. Anak orang yang disembah. Anak orang yang disembah. Padahal Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat yang tak terlihat oleh mata manusia, yang tak terdengar oleh kuping manusia. Loh, kok ini justru bukan yang terlihat dan terdengar lagi, tapi korban yang mati di atas salib itulah yang dituhankan. Inilah makanya Yesus mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Izinkan saya kemudian ingin bertanya kepada siapapun yang ada di sini, baik yang di YouTube atau yang ada di TikTok atau yang ada di dalam komal ini atau di luar komal atau yang sedang berbuka puasa sembunyi-sembunyi, izinkan saya bertanya. Di dalam Matius 23 nomor 15, Yesus berkata, waspadalah kepada, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah dia bertobat kau jadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa ahli Taurat, orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mengambil orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya? Siapa itu? Dan ternyata dia menjadikan orang itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dirinya. Mohon jawab, siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, dan ternyata kata Yesus orang itu dijadikan sebagai orang neraka. Siapa orang neraka tersebut dan siapa orang Farisi tersebut? Mohon bantu dijawab, silakan. Paulus. Suster bisa menjawabnya juga, gak apa-apa, silakan dibuka mute-nya. Siapakah gerangan? Suster Katolik. Kalau di bawah sudah kompak jawabannya Gurunda itu. Iya. Kalau di komentar. Mereka udah mulai pintar, mulai cerdas. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di tempat saya ini sudah pukul 14.56. Teman-teman yang lagi berpuasa, sedikit lagi kita akan buka. Ya, sambil menunggu buka puasa, silakan nyimak diskusi kita di sini sambil asap-asap untuk menunggu bulan suci buka puasa. Ya, sedikit juga minum kopi sedikit nggak apa-apa sambil buka puasa, tunggu buka puasa ya, daripada jenuh ngantuk. Silakan.